Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar pagi hari ini? Iya, pada sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Coba KM-nya boleh dipimpin doa untuk hari ini. Ya, terima kasih ya telah memimpin doa dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran. Apakah ada yang tidak hadir untuk pertemuan hari ini? Oh iya, hadir semua ya berarti. Kita akan memasuki pembelajaran hari ini mengenai, ada yang tahu mengenai apa? Oke, akan Ibu beritahu ya. Kita belajar mengenai dampak perubahan iklim terhadap migrasi pada burung. Nah, kalian bisa lihat di layar ya bahwa pembelajaran kali ini memiliki capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran ini memuat pada fase E. Peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan antara keragaman makhluk hidup, interaksinya dengan lingkungan, dan perubahan lingkungan terhadap kelangsungan makhluk hidup. Nah, itu dia capaian pembelajaran untuk materi kali ini. Lalu apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Yaitu ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu ada menjelaskan konsep migrasi burung sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan migrasi. Yang kedua yaitu ada menganalisis pengaruh perubahan iklim terhadap pola migrasi pada burung. Yang ketiga yaitu ada mengkaitkan isu perubahan iklim global dengan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampaknya. Sebelum kita memasuki materi, Ibu ingin menanyakan sebuah gambar. Apakah kalian pernah melihat gambar pada layar tersebut yang formasi dari burungnya itu berbentuk seperti huruf V? Apakah kalian pernah melihat? Pasti kalian pernah melihat ya. Nah, kira-kira burung yang membentuk formasi seperti huruf V tersebut mencari apa sih? Nah, burung yang terbang berbentuk huruf V umumnya sedang mencari efisiensi penerbangan dan rasa aman, di mana mereka memudahkan dalam berkomunikasi dan koordinasi dalam kelompok saat mereka sedang terbang ya. Sebelum lebih lanjut, Ibu akan menanyakan sebuah video terkait dengan dampak perubahan iklim terhadap migrasi sebuah burung ya. Oke, Ibu akan memberikan scan barcode pada layar tersebut. Kalian bisa men-scan agar bisa menonton video dari perubahan iklim terhadap penerbangan burung ya. Nah, setelah nanti kalian menonton, kalian jawab pertanyaan dari ketiga poin yang ada di layar ya, dimana apa sih alasan burung melakukan migrasi setiap tahunnya. Yang kedua yaitu ada bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi jalur atau waktu migrasi pada burung. Yang ketiga yaitu apa akibat bagi ekosistem jika migrasi burung terganggu. Nah, kalian setelah menonton menjawab dari 3 poin tersebut ya. Setelah kalian menonton dari video tersebut, Ibu akan membagikan dari kelas ini menjadi 6 kelompok, dimana setiap kelompoknya akan menjawab dari ketiga poin yang tadi ya. Oke, sekarang bergabung dengan kelompok masing-masing. Setelah kalian berkumpul dengan kelompoknya, kalian akan berdiskusi kecil mengenai atau menganalisis hasil video yang telah tadi kalian tonton dan menjawab pertanyaan dari ketiga poin tadi. Dan Ibu akan menanyakan apa sih yang bisa manusia lakukan untuk membantu burung bermigrasi. Dari video yang telah kalian tonton, maka catatlah dan analisis informasi apa saja yang
terdapat dalam video tersebut. Ibu di sini akan menjelaskan sedikit materi mengenai konsep migrasi burung sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan, di mana migrasi burung merupakan perpindahan burung dari suatu wilayah ke wilayah lain yang biasanya terjadi secara musiman. Nah, migrasi ini merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan, terutama untuk mencari kondisi yang lebih sesuai seperti suhu yang nyaman, ketersediaan makanan, dan tempat berkembang biak dengan aman. Dimana dengan bermigrasi ini, burung dapat bertahan hidup dan melanjutkan keturunannya meskipun lingkungan asalnya mengalami perubahan seperti dingin yang ekstrim, terus kekeringan seperti itu. Lalu ibu akan menjelaskan lagi nih di sini terkait dengan video yang telah kalian tonton. Bagaimana sih dampak dari perubahan iklim terhadap pola migrasi pada burung? Dan ada 3 poin ya, dimana yang pertama yaitu ada suhu ketersediaan makanan dapat menyebabkan burung bergerak lebih awal atau lebih lambat dari biasanya. Yang kedua ada burung mungkin harus mencari jalur yang baru untuk bermigrasi ketika jalur tradisional tidak tersedia atau kurang optimal. Yang ketiga dari dampak perubahan iklim ini yaitu mencairnya es dan pengundulan gunung serta perusakan habitat di sepanjang jalur migrasi, di mana dapat menghambat kemampuan burung untuk beristirahat dan mencari makan. Mereka akan merasa terganggu atau merasa kehilangan tempat yang asalnya mereka tempati, jadi hilang karena adanya pencairan es, penggundulan hutan, dan perusakan habitat-habitat yang biasa mereka tempati. Jadi mereka harus bermigrasi. Nah, dari video yang kalian tonton di situ tuh belum ada ya terkait dengan dampak terhadap ekosistem dan keseimbangan ekologis. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai hal tersebut, di mana penyerbukan tumbuhan dapat dibantu oleh burung tertentu yang memindahkan serbuk sarinya. Yang kedua yaitu ada tumbuhnya vegetasi baru didukung oleh penyebaran benih burung melalui fesesnya. Yang ketiga yaitu ada burung migran yang terlambat atau gagal mendapatkan makanan yang cukup dapat mengganggu keseimbangan antara predator dan mangsanya. Nah, itu tuh dampak dari ekosistem dan keseimbangan ekologis terhadap burung ya. Tadi kan setelah disinggung ya di dalam video sedikit mengenai adaptasi dan respon burung terhadap perubahan iklim. Nah, Ibu ingin memperjelas kembali mengenai adaptasi dan respon burung terhadap perubahan iklim ini, di mana perubahan pola cuaca dapat menyebabkan beberapa spesies menyesuaikan waktu migrasinya. Yang kedua yaitu burung memiliki kemampuan untuk mengubah kebiasaan makan atau tempat bertenggernya. Yang ketiga yaitu ada burung mempunyai pilihan untuk mengalami perubahan genetik yang berlangsung lama untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungannya. Setelah kalian menonton video tersebut dan Ibu telah menjelaskan sedikit materi yang tidak ada dalam video tersebut, kan kalian telah mencatat poin-poin penting apa saja yang telah terdapat dalam video ataupun penyampaian Ibu. Lalu kalian setelah mendapatkan catatan atau poin-poin penting yang telah kalian catat, di sini Ibu ingin meminta kalian untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan bersama teman sekelompokmu, menjawab kedua poin ini.
Pada layar tertulis bahwa apa perubahan yang paling terlihat pada waktu, jalur, atau keberhasilan migrasi burung akibat perubahan iklim. Poin kedua yaitu ada bagaimana faktor tersebut mengubah ekosistem atau pola hidup pada burung. Nah, di sini kalian telah membandingkan ya teori yang telah kalian dapatkan dari video dengan teori yang berada pada buku paket pelajaran biologi. Nah, setelah kita mempelajari dari video, menganalisis dari buku paket, kalian pasti telah memahami materi pada pertemuan kali ini. Coba Ibu ingin bertanya terkait apa yang membuat burung gagal dalam bermigrasi. Ya, silahkan. Ya, nah betul ya yang dikatakan oleh Dinda bahwasannya burung dapat gagal bermigrasi karena disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu hilangnya habitat dan degradasi ekosistem, di mana perubahan lahan yang menyebabkan hancurnya habitat penting bagi burung saat bermigrasi. Yang kedua yaitu ada faktor gangguan manusia, di mana faktor gangguan manusia itu disebabkan adanya penangkapan burung. Penangkapan burung ini secara masif baik untuk dikonsumsi maupun perdagangan dalam mengancam keberadaan populasi suatu burung migran. Ibu ingin bertanya, apakah migrasi itu disebabkan oleh perubahan iklim? Iya, Siti, kenapa? Oke, betul ya bahwasannya gagalnya migrasi bukan salah satu faktor dari perubahan iklim, tetapi gagalnya bermigrasi itu disebabkan oleh beberapa faktor, bukan hanya disebabkan oleh perubahan iklim, dan faktor-faktor tersebut merupakan faktor-faktor selain perubahan iklim dalam gagalnya bermigrasi, karena adanya konflik dan perang, di mana konflik bersenjata sering memaksa orang untuk meninggalkan rumah mereka dan bermigrasi ke tempat daerah yang lebih aman. Sama pulanya pada seekor burung. Jika adanya konflik dan perang, maka burung tersebut harus bermigrasi. Oke, kita sudah ada di penghujung materi pembelajaran kita kali ini. Ibu ingin kalian mengisi tes formatif yang nanti Ibu akan berikan. Nanti kalian isi dan nanti akan dikumpulkan kembali kepada Ibu. Ibu ingin melihat bagaimana kemampuan kalian dalam mengisi terhadap materi pembelajaran kita hari ini. Mungkin untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Coba silahkan ketua kelasnya untuk dipimpin doa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, berhubung tidak ada yang ingin kalian tanyakan, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, kita akan bertemu lagi di minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.